Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan Redmi Note 14 dengan Redmi Note 15, seri HP entry level 2 jutaan terbaru dari Xiaomi. Kira-kira perubahan atau peningkatan apa sih yang ditawarkan dari HP ini? Dan apakah HP ini sudah layak untuk menggantikan seri pendahulunya? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai guys. Pertama, kalau kita bandingkan secara fisik, Redmi Note 15 ini terasa lebih tinggi ya, tapi lebih tipis dan jauh lebih ringan di 183 gram. Sementara kalau Redmi Note 14 beratnya hampir 200 gram guys. Tapi bulatan kamera depannya ini terasa lebih besar ya, kalau dilihat-lihat malah kayak LCD KW guys. Dan untuk layarnya yang sekarang juga makin luas di 6,77 inci. Dan bezelnya juga lebih tipis karena menggunakan model layar lengkung atau curved display. Kalau panelnya masih tetap sama yaitu AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan juga dengan resolusi yang sama-sama Full HD+. Tapi di Redmi Note 15 ini, kecerahan layarnya bisa lebih tinggi ya, yaitu bisa sampai 3200 nits dibanding Redmi Note 14 yang cuma 1800 nits guys. Jadi kalau dipakai di bawah terik matahari, Redmi Note 15 ini bisa lebih kelihatan jelas, cocok buat pekerja lapangan seperti ojol ya. Dan secara durabilitas, Redmi Note 15 ini juga udah naik kelas ke sertifikasi IP64 yang lebih tahan debu dan percikan air dibanding IP54 di seri sebelumnya. Bodinya juga lebih tipis, jadi meskipun layarnya besar, HP-nya masih tetap nyaman saat digenggam guys. Untuk desain kamera belakang udah pasti beda ya. Kalau yang sekarang tampilannya lebih rame, bahkan mirip kompor kalau kata orang-orang. Di sini ada 4 bulatan, satu untuk flash, satu kamera utama, dan 2 lagi cuma kamera gimmick guys. Kamera makro dan ultrawide nggak ada di HP ini. Walaupun di Redmi Note 14 juga nggak ada ultrawide, tapi setidaknya masih ada makro lah. Resolusi kamera utamanya masih sama-sama 108 megapiksel. Begitu juga dengan kamera depannya yang masih bertahan di 20 megapiksel. Ya, secara spek sensor masih mirip-mirip lah di antara keduanya. Tapi kalau dari segi fitur, sepertinya Redmi Note 14 masih unggul lebih banyak. Bisa kalian lihat sendiri, Redmi Note 14 masih ada makro, kemudian juga ada dual video, dan mode pro atau mode manual di Redmi Note 15 nggak bisa buat setting video guys. Sebaliknya di Redmi Note 14, kita masih bisa atur shutter speed dan ISO untuk perekaman videonya. Jadi kalau kalian akan lebih banyak menggunakan kamera, menurut saya nggak perlu upgrade ke Redmi Note 15 guys. Dan hasil fotonya pun juga masih mirip-mirip aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Dari segi warna, ketajaman, noise, dan pencahayaan, semuanya sangat mirip guys. Tapi kalau untuk foto di malam hari, Redmi Note 15 sedikit lebih unggul dalam menangani cahaya dan detail aspal ataupun daun. Sedangkan kalau Redmi Note 14 agak kewalahan jadi fotonya sedikit soft atau berbayang. Kalau untuk perekaman video, semua hanya bisa maksimal di 1080-30 fps. Tapi kalau dipakai rekam sambil jalan, Redmi Note 14 sedikit lebih stabil dan Redmi Note 15 agak gempas sedikit guys. Lalu untuk dynamic range-nya juga sama-sama cukup cepat dan cukup akurat. Selanjutnya, selayaknya HP entry level, keduanya masih punya slot microSD model hybrid. Selain itu juga masih ada NFC dan fingerprint under display. Penempatan tombol-tombol juga masih sama. Tapi di bagian atas sekarang speakernya pindah ke sisi kiri guys. Second mic dan infrared blaster ada di sebelah kanan. Dan ada satu yang hilang dari Redmi Note 15. Yaitu audio jack 3,5 mm yang udah nggak ada lagi di HP ini. Padahal di seri Note 14 ini masih ada loh.
Kalau di bagian bawah, penempatan port juga masih sama, cuma lubang mic-nya ini dipindah ya, udah nggak dekat SIM tray lagi guys. Pasti karena banyak yang ngeluh salah colok ke lubang mic ini saat mau lepas SIM tray-nya. Tapi untungnya di sektor audio, Redmi Note 15 masih mempertahankan stereo speaker ya, dengan Dolby Atmos, bahkan sekarang udah dapat dukungan high-res audio 24 bit. Jadi buat dengerin musik, Redmi Note 15 masih sedikit lebih unggul dari Note 14. Keluaran suaranya sedikit lebih luas, nggak mendem seperti Note 14 guys. Lalu untuk urusan baterai, ada sedikit peningkatan dari seri sebelumnya. Yang tadinya berkapasitas 5500 mAh, sekarang naik jadi 6000 mAh guys. Tapi walaupun kapasitasnya bertambah, adaptor chargernya masih tetap di 33 watt. Jadi untuk pengisian daya, Redmi Note 15 ngecasnya bisa sedikit lebih lama. Tapi dua-duanya udah bisa reverse charging ya, jadi bisa dipakai buat ngecas HP lain layaknya powerbank guys. Sekarang kita masuk ke user interface. Redmi Note 15 udah langsung menjalankan HyperOS 2 berbasis Android 15. Sementara Redmi Note 14 awalnya rilis dengan HyperOS 1 Android 14 ya. Dan sekarang juga udah dapat update ke HyperOS 2 Android 15. Kemudian keduanya juga sama-sama dijanjikan mendapatkan 4 kali update Android. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, kurang lebih keduanya masih seimbang guys. Sedangkan untuk fitur umumnya masih ada ruang kedua, dual apps, split screen, dan jendela mengambang. Sementara di varian RAM yang paling rendah, Redmi Note 15 justru turun jadi 6GB, dibanding Redmi Note 14 yang mulai dari 8GB, dengan harga yang sama guys. Kalau mau varian yang setara di RAM 8GB dan internal 128GB, harus nambah uang sekitar 300 ribuan lebih. Tapi emang belakangan ini harga HP lagi pada naik ya, karena isu kenaikan harga komponen termasuk RAM. Tapi naiknya masih cukup wajar sih, nggak sampai 500 ribu. Kemudian untuk sektor chipset, sekarang menggunakan Helio G100 Ultra. Walaupun secara performa, emang masih mirip-mirip dengan Helio G99 yang dipakai di Redmi Note 14, karena sama-sama menggunakan fabrikasi 6nm dan arsitektur CPU yang serupa. Tapi skor Antutunya malah lebih tinggi di Redmi Note 14 guys, selisih 30 ribuan. Dan untuk buka aplikasi berat macam Shopee, jaringan di Redmi Note 15 sedikit lambat ya, padahal ini saya menggunakan WiFi yang sama. Lalu untuk pengalaman scroll sosmed dan main game tipis-tipis, masih tetap bisa lancar di refresh rate yang sama-sama 120Hz. Oke, jadi sekarang kesimpulan dari kedua HP ini. Redmi Note 14 unggul di sektor kamera, serta desain modul yang lebih simpel. Dan masih tersedia mode manual untuk pengaturan video. Bisa rekam dengan dual kamera, dan masih ada lensa makro guys. Lalu juga tetap mempertahankan jack audio 3,5 mm. Sedangkan di Redmi Note 15 punya baterai yang lebih badak, kualitas audio yang lebih enak didengar, dan layarnya lebih luas dengan bezel yang makin tipis, karena menggunakan panel curved display. Kalau soal desain emang kembali ke selera ya. Bodi Redmi Note 15 ini lebih tipis dan terasa lebih ringan, walaupun desain modul kameranya terlihat lebih besar dan mirip kompor. Jadi kalau kalian sering menggunakan fitur kamera, Redmi Note 14 masih jadi pilihan yang menarik. Tapi kalau lebih suka desain tipis dengan baterai besar, silahkan pilih Note 15 guys. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana? Masih worth it buat upgrade ke Note 15 atau mending bertahan di Redmi Note 14? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Buat adu performa yang lebih lengkap, silahkan tunggu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung mau upgrade atau tidak.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.